Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sandi Apriani dengan NPM 212201099. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang CPL Abortion and Neglect. Ini nama anggota kelompok 6. Selanjutnya, untuk kasus seorang wanita berusia 70 tahun dibawa oleh tetangganya ke RS karena luka lebam pada kakinya. Untuk data tambahannya, yang pertama, lansia mengalami gangguan pendengaran. Lansia tampak cemas dan takut saat ditanya terkait luka dan bekas luka pada tubuhnya. Ketiga, lansia tampak seringkali tertunduk dan berbicara lirih saat diajak komunikasi. Yang keempat, lansia tinggal bersama dengan anak dan menantunya, namun ditempatkan di bekas kandang kambing di samping rumah. Hasil pemeriksaan TTV 140/90 mmHg, untuk nadinya 98 kali per menit, untuk respirasinya 28 kali per menit, untuk suhunya 37,9 derajat Celcius. Untuk data tambahannya, hasil pemeriksaan fisik terdapat luka memar kebiruan di tangan kanan dan kiri dan di punggung. Bekas luka cakar tampak di beberapa bagian tubuh di lengan dan di paha. Pasien mengatakan nyeri pada lebam di kulitnya, lemah, tidak bisa aktivitas susah tidur, dan tidak bisa makan dan minum seperti biasanya. Lansia mengatakan seringkali dibentak dan diperlakukan kasar oleh anak dan menantunya, namun tidak tahu harus berbuat apa karena mengandalkan anak dan menantunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 4. Lansia tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. 5. Lansia tampak kotor dan tidak terurus, wajah tampak kotor, rambut kotor dan berbau, baju lansia tampak kotor dan berbau pesing. Lansia mengatakan putus asa dan merasa tidak berguna dalam hidupnya. Lansia berkali-kali minta dipulangkan ke rumah karena khawatir anak dan menantunya akan semakin marah kalau lansia dibawa ke rumah sakit. Untuk diagnosa pertama yang kami angkat yaitu harga diri rendah berhubungan dengan penelantaran sekeluarga. Data subjektifnya, lansia tinggal bersama dengan anak dan menantunya namun ditempatkan di bekas kandang kambing di samping rumahnya. Yang kedua, lansia tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Untuk data objektifnya, lansia tampak kotor dan tidak terurus, wajah tampak kotor, rambut tampak kotor dan berbau, baju lansia tampak kotor dan berbau pesing. Untuk SLKI-nya, harga diri rendah dengan label L09069. Setelah dilakukan perawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, penilaian diri positif dari menurun 1 menjadi 3 sedang. Perasaan memiliki kelebihan atau kemampuan positif dari menurun 1 menjadi 3 sedang. Minat mencoba hal baru dari menurun 1 menjadi 3 sedang. Yang keempat, postur tubuh menampakkan wajah dari menurun 1 menjadi 3 sedang. Percaya diri berbicara dari menurun 1 menjadi 3 sedang. Perasaan malu dari meningkat 1 menjadi 3 sedang. Perasaan tidak mampu melakukan apapun dari meningkat 1 menjadi 3 sedang. Untuk psikinya yaitu manajemen perilaku dengan label I12463. Observasi, identifikasi, harapan untuk mengendalikan perilaku. Untuk terapeutiknya, diskusikan tanggung jawab terhadap perilaku. Jadwalkan kegiatan terstruktur, ciptakan lingkungan dan kegiatan perawat konsisten setiap dinas. Tingkatkan aktivitas fisik sesuai kemampuan, beri penguatan positif terhadap kebersihan, mengendalikan perilaku. Untuk edukasinya, informasi keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. Untuk diagnosa yang kedua, kelompok kami mengangkat ketidakberdayaan berhubungan dengan peristiwa interaksi interpersonal tidak memuaskan. Untuk data subjektifnya, lansia mengatakan putus asa dan merasa tidak
berguna dalam hidupnya. Untuk data objektifnya, lansia tampak seringkali tertunduk dan berbicara lirih saat diajak komunikasi. Lansia tampak cemas dan takut saat ditanya terkait luka dan bekas luka pada tubuhnya. Lansia berkali-kali minta dipulangkan ke rumah karena khawatir anak dan menantunya akan semakin marah kalau lansia dibawa ke rumah sakit. Untuk SLKI-nya yaitu keberdayaan dengan label L09071. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan keberdayaan meningkat dengan kriteria hasil pernyataan mampu melaksanakan aktivitas dari 1 menurun menjadi 3 sedang, pernyataan frustasi dari 2 cukup meningkat menjadi 3 sedang, ketergantungan dengan orang lain dari 1 meningkat menjadi 3 sedang, perasaan tertekan, depresi dari meningkat 1 menjadi 3 sedang. Untuk psikinya yaitu promosi harapan dengan label I09307, observasi identifikasi harapan pasien dan keluarga dalam menciptakan hidup. Untuk terapeutiknya, sadarkan bahwa kondisi yang dialami memiliki nilai penting. 2. Pandu meningkatkan kembali kenangan yang menyenangkan. 3. Libatkan pasien secara aktif dalam perawatan. 4. Kembangkan rencana perawat yang melibatkan tingkat pencapaian tujuan sederhana sampai dengan kompleks. Yang kelima, berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga terlibat dengan dukungan kelompok. Keenam, ciptakan lingkungan yang memudahkan mempraktikkan kebutuhan spiritual. Untuk edukasinya yaitu anjurkan menggunakan perasaan terhadap kondisi dengan realistis, anjurkan mempertahankan tubuh, menyebutkan nama orang yang dicintai. Yang ketiga, anjurkan mempertahankan hubungan terapeutik dengan orang lain. Yang keempat, latih menyusun tujuan yang sesuai dengan harapan, latih secara mengembangkan spiritual diri. Untuk diagnosa yang ketiga, kelompok kami mengambil sindrom pasca trauma berhubungan riwayat korban perilaku kekerasan. Untuk data subjektifnya, pasien mengatakan nyeri pada lebam kulitnya, lemah, tidak bisa aktivitas, susah tidur, dan tidak bisa makan dan minum seperti biasa. Yang kedua, lansia mengatakan putus asa dan merasa tidak berguna dalam hidupnya. Yang ketiga, lansia mengatakan seringkali dibentak dan diperlakukan kasar oleh anak dan menantunya, namun tidak tahu harus berbuat apa karena mengandalkan anak dan menantunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk data objektifnya, yang pertama, pasien tampak cemas dan takut saat ditanya terkait luka dan bekas luka pada tubuhnya. Yang kedua, pasien tampak seringkali tertunduk dan berbicara lirih saat diajak komunikasi. Yang ketiga, hasil pemeriksaannya untuk tekanan darah 140/90 mmHg, untuk nadinya 98 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, dan suhu 37,9 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan fisik, terdapat luka memar kebiruan di tangan kanan dan kiri dan di punggung. Bekas luka cakar tampak di beberapa bagian tubuh, di lengan dan di paha. Untuk SLKI-nya yaitu ketahanan personal dengan label L09073. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan ketahanan personal meningkat dengan kriteria hasil verbalisasi harapan positif dari menurun 1 menjadi 3 sedang, menggunakan strategi coping yang efektif dari cukup menurun 2 menjadi 3 sedang. Verbalisasi perasaan dari cukup menurun 2 menjadi 3 sedang. Yang keempat, menggunakan strategi untuk meningkatkan keamanan dari cukup menurun 2 menjadi 3 sedang. Untuk psikinya yaitu dukungan perlindungan penganiayaan dengan label I09270. Untuk observasinya, identifikasi pengalaman tidak menyenangkan atau trauma, penganiayaan, penolakan, kritik
berlebihan. Identifikasi hubungan dan kemampuan mengambil tanggung jawab antara anggota keluarga. Identifikasi adanya perbedaan pelakuan dalam keluarga. Identifikasi situasi krisis yang memicu penganiayaan, kemiskinan, pengangguran, perceraian, atau kematian orang lain yang dicintai. Identifikasi perasaan kesulitan mempercayai diri dan orang lain. Identifikasi tingkat isolasi sosial dalam keluarga. Identifikasi ketidaksesuaian penjelasan dengan cedera dan atau trauma yang terjadi. Identifikasi adanya ketidaksesuaian peran anak menghibur orang tua atau perilaku berlebihan atau agresif. Yang terakhir, perilaku tanda-tanda penganiayaan. Untuk terapeutiknya, yang pertama, dengarkan penjelasan kronologi cedera atau trauma yang terjadi. Yang kedua, fasilitasi keluarga untuk mengidentifikasi strategi coping terhadap situasi stres. Yang ketiga, laporkan situasi dugaan penganiayaan kepada pihak yang berwajib. Untuk edukasinya, informasikan layanan hukum yang relevan dengan peristiwa penganiayaan. Yang kedua, jelaskan harapan yang realistis pada anak sesuai tingkat perkembangan. Yang ketiga, anjurkan rawat inap untuk memeriksa dan menyelidiki lebih lanjut jika perlu. Anjurkan untuk menghubungi polisi jika keamanan fisik terancam. Untuk kolaborasinya, yaitu rujuk ke dukungan kelompok atau tempat perlindungan jika perlu. Yang kedua, rujuk anggota keluarga beresiko pada pasien yang sesuai. Baik, presentasi sudah disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.